Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yulianda dan rekan saya Ruwatul Uska. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Hukum Perjanjian. Pertama, perihal perikatan dan sumber-sumbernya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengenai kekayaan harta atau benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya. Sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut disebut berpiutang atau kreditur. Pihak yang berhak memenuhi tuntutan disebut berhutang atau debitur. Barang sesuatu yang dapat dituntut disebut prestasi. Sistem buku 3BW. Buku 3 KUH Perdata mengenai perikatan menganut apa yang dinamakan sistem terbuka atau open system, yang berarti bahwa hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum tentang apa saja yang diwujudkan dalam perbuatan hukum atau perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini terkenal sebagai asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama, asas konsensualitas, yaitu bahwa sesuatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Asas ini tercermin jelas dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan yang ketiga, asas itikat baik. Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dalam asas ini, para pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik para pihak. Dan yang terakhir, asas kepribadian, yaitu isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lainnya yang tidak memberikan kesepakatan. Baik, setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ruwatul Uska. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam perikatan. Yang pertama, perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantung pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu akan atau tidaknya terjadi. Yang kedua, perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu yang adalah suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksanakan. Yang ketiga, ada perikatan yang membolehkan memilih adalah perikatan di mana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Dan yang keempat, perikatan tanggung-menanggung adalah jenis perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan suatu orang yang menghutangnya atau sebaliknya. Dan yang kelima, ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi adalah suatu perikatan yang dapat dibagi atau tidak. Dan yang keenam, ada perikatan dengan penetapan hukum untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian. Perikatan yang lahir karena undang-undang terbagi atas: yang pertama, undang-undang itu sendiri; yang kedua, undang-undang atas perbuatan yang terbagi; yang kedua, undang-undang atas perbuatan orang yang terbagi atas perbuatan yang sah menurut hukum, perbuatan yang melanggar hukum.
Perikatan yang lahir dari perjanjian, yang pertama perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak, yang kedua perjanjian cuma-cuma dan atas beban, yang ketiga perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama, dan perjanjian campuran. Perihal resiko, prestasi, dan keadaan memaksa. Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Ada dua pembagian resiko. Yang pertama, resiko pada perjanjian sepihak. Yang kedua, resiko pada perjanjian timbal balik. Prestasi adalah tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Ia alpa atau lalai atau ikrar janji. Dan keadaan memaksa ialah keadaan tidak dipenuhinya prestasi yang disebabkan karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Perihal hapusnya perikatan dan perjanjian yang khusus. Yang pertama, ada pembayaran. Yang kedua, ada penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, ada pembaruan hutang. Yang keempat, ada penjumpaan utang. Yang kelima, ada pencampuran utang. Keenam, pembebasan utang. Ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Ke-8, kebatalan atau pembatalan. Ke-9, berlakunya syarat batal. Ke-10, lewatnya waktu atau daluarsa. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.